Halo sales profesional. Bayangkan Anda sudah mengirim email ke beberapa prospek pelanggan. Namun email tersebut tidak dibalas, bahkan mungkin tidak dibaca, karena email Anda tidak menarik perhatian prospek pelanggan. Situasi seperti ini sangat sering terjadi dalam aktivitas prospecting melalui email, dan tentu akibatnya adalah waktu Anda terbuang sia-sia. Lalu pertanyaannya, mengapa email yang sudah kita kirimkan sering tidak mendapatkan respon? Apakah karena isi emailnya terlalu umum? Atau isi emailnya kurang relevan? Atau isi emailnya tidak cukup personal bagi prospek pelanggan kita? Sekarang mari kita lihat contoh email yang sering tidak mendapatkan respon. Email ini terlihat rapi, namun jika kita perhatikan lebih dalam, ada beberapa masalah utama. Pertama, email ini terlalu umum. Tidak ada informasi spesifik tentang kondisi pelanggan. Kedua, email ini tidak relevan, karena tidak mengacu pada masalah yang dihadapi pelanggan. Ketiga, email ini tidak personal, karena tidak menunjukkan bahwa kita memahami situasi pelanggan. Akibatnya, email seperti ini sering diabaikan oleh prospek pelanggan kita. Setelah memahami masalah tersebut, sekarang kita masuk ke modul 2. Dalam modul ini kita akan mempelajari bagaimana artificial intelligence dapat membantu Anda menyusun email prospecting yang lebih personal dan efektif. Dalam modul ini Anda akan mampu menyusun email yang lebih personal dengan menggunakan ChatGPT untuk membantu proses tersebut, seraya meningkatkan peluang respon dari prospek pelanggan. Untuk memahami hal ini lebih jauh, kita perlu melihat bahwa email prospecting merupakan langkah awal dalam membangun komunikasi dengan pelanggan. Email yang baik dapat membuka peluang untuk meeting atau diskusi lebih lanjut. Oleh karena itu, prinsip utama dalam email prospecting adalah personalisasi. Personalisasi berarti email yang kita kirim disesuaikan dengan kondisi spesifik pelanggan, bukan email yang sama untuk semua orang. Kemudian, relevansi berarti isi email benar-benar berkaitan dengan kebutuhan atau masalah yang sedang dihadapi pelanggan. Dan respons berarti pelanggan tertarik untuk membalas atau merespon email yang kita kirim. Semakin personal dan relevan email kita, maka semakin besar kemungkinan pelanggan akan memberikan respon. Sekarang mari kita gunakan suatu contoh sederhana sehingga Anda akan mudah memahaminya. Anda memiliki prospek, yaitu perusahaan pelatihan, dengan 5 kantor di berbagai kota di Indonesia. Perusahaan ini memiliki sistem data pelanggan yang masih manual atau belum terkomputerisasi. Anda ingin menyusun email untuk dikirimkan kepada prospek ini. Namun sebelum membuat emailnya, Anda ingin tahu dulu hasil analisis prospek ini atau hasil dari customer analysis. Berdasarkan hasil customer analysis, seperti yang dicontohkan di modul video pembelajaran pertama, kita mengetahui bahwa prospek kita memiliki beberapa pain points. Misalnya di antaranya adalah data pelanggannya yang tidak terintegrasi dan layanan kepada pelanggannya yang kurang efisien, yang mana kedua pain points ini relevan dengan sistem software Customer Relationship Management atau CRM yang ingin kita tawarkan. Dari hasil insight analisis ini, maka kita ingin menyusun email yang kemungkinannya tinggi untuk direspons oleh prospek kita. Kita dapat menggunakan suatu struktur prompt artificial intelligence yang sederhana namun efektif, yaitu struktur TKTAK. Struktur prompt ini dapat membantu kita menghasilkan email yang lebih terarah dan relevan bagi prospek. T adalah tujuan komunikasi. K adalah konteks prospek. T berikutnya adalah tone, hook pembuka, CTA atau call to action, dan struktur pesan. A adalah arah nilai yang ditawarkan. Serta K adalah bentuk keluaran atau output dari email yang diharapkan. Sekarang mari kita lihat bagaimana struktur TKTAK digunakan dalam praktik pembuatan prompt, sembari Anda memperhatikan contoh prompt berikut ini. Kita mulai dengan menentukan tujuan komunikasi, yaitu mengajak prospek untuk meeting atau demo. Kemudian, memasukkan konteks pelanggan dengan informasi yang mengenai prospek dan pain points-nya yang Anda ketahui. Berikutnya, menentukan tone atau gaya bahasa email dengan hook pembuka dan struktur emailnya. Selanjutnya, menjelaskan arah nilai yang ditawarkan. Dan terakhir, menentukan bentuk keluaran atau output email yang Anda inginkan. Setelah prompt kita jalankan, maka artificial intelligence menghasilkan teks email prospecting yang akan dapat kita gunakan.
Perhatikanlah hasil teks email ini. Email ini sudah lebih terstruktur sesuai dengan yang kita inginkan. Yang kita sudah minta di prompt yang kita buat sebelumnya yang terdiri dari pernyataan-pernyataan, pembuka yang relevan dengan prospek kita, kemudian masalah atau pain points dari prospek yang sudah kita ketahui dari hasil customer analysis. Selanjutnya pengenalan sistem software yang kita tawarkan, dan solusi terhadap pain points prospek. Serta terakhir adalah penutup dengan call to action spesifik. Sehingga email ini terasa lebih personal, serta lebih relevan dengan kebutuhan prospek, yang mana tentunya akan meningkatkan peluang untuk direspons oleh prospek kita. Sekarang giliran Anda berpikir untuk membuat sendiri suatu prompt dengan ChatGPT, agar menghasilkan email personal dan relevan yang akan dikirimkan kepada prospek Anda. Bayangkan Anda adalah seorang sales profesional yang ingin menawarkan pelatihan kepemimpinan kepada sebuah perusahaan pabrik minuman kelapa yang sedang berkembang pesat. Karena ekspansi bisnis dan masuknya investor baru, perusahaan ini membutuhkan 10 pemimpin baru yang lebih profesional untuk memimpin 10 pabrik di berbagai lokasi di Indonesia. Pain point utamanya adalah perusahaan ini belum memiliki sistem pengembangan kepemimpinan yang profesional dan efektif. Prompt artificial intelligence seperti apa yang akan Anda buat untuk menghasilkan email yang lebih personal dan relevan bagi prospek ini? Silakan pause atau jeda video YouTube ini sekarang. Dan cobalah menyusun prompt artificial intelligence Anda sendiri dengan menggunakan chatgpt.com. Dengan menggunakan struktur T, K, T, A, K, seperti yang sudah kita pelajari pada contoh sebelumnya. Kemudian evaluasilah hasilnya, untuk memastikan peluang yang tinggi dalam mendapat respons dari prospek. Apakah hasil teks emailnya sudah personal dan sudah relevan? Yang mana di dalam teks emailnya ada pernyataan, pembuka, pain points, pengenalan, solusi, dan call to action. Jika jawabannya iya, maka selamat, Anda sudah berhasil menyusun prompt yang efektif. Jika belum, maka perbaikilah promptnya sampai hasil teks emailnya menjadi personal dan relevan. Setelah itu lanjutkan kembali video ini. Sebagai rangkuman, Anda sudah mempelajari bagaimana memanfaatkan hasil customer analysis, menyusun prompt dengan struktur TKTAK, dan membuat email yang personal dan relevan dengan ChatGPT. Sekarang saatnya Anda praktik secara mandiri. Gunakanlah artificial intelligence dengan ChatGPT seperti yang kita telah pelajari sebelumnya, untuk membuat prompt supaya menghasilkan suatu teks email kepada satu prospek pelanggan Anda. Kemudian kirimkan prompt dan hasil teks emailnya melalui link pada deskripsi video ini.